Hai semuanya, gimana nih pengalaman di rumah aja kalian? Apakah bosan, gabut, atau justru super sibuk? Nah, mungkin sebagian dari kalian mengalami kesulitan untuk fokus. Kadang karena kalian tidak fokus, akhirnya kalian menjadi terdistraksi dan berujung merasa bersalah. Dan juga akhirnya kalian jadi khawatir tentang masa depan yang belum pasti. Lalu setelah itu kalian merasa tidak bisa apa-apa dan semakin terdistraksi untuk tidak melakukan apapun. Nah, siklus itu terjadi berulang-ulang karena kalian tidak fokus. Siklus ini dinamakan negative cycle. Welcome to Animo Life. Hari ini Animo Life akan memberikan tips and trick agar kalian bisa tetap fokus dan konsentrasi ketika mengerjakan suatu hal. Dengan memiliki fokus yang baik, pastinya hasil yang diinginkan juga akan lebih cepat tercapai. Nah, apabila kalian merasa konten dari Animo Life sangat membantu kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan turn on notification supaya kalian dapat notifikasi setiap kita post video baru. Langsung masuk ya ke materi hari ini. Jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis kalian. Yang pertama, persiapkan lingkungan sekitar dan asupan air putih. Tips yang pertama adalah memiliki tempat atau ruangan yang rapi juga nyaman. Pastikan ruangan itu memiliki space yang cukup luas dan memiliki ventilasi udara. Kemudian, siapkan beberapa gelas air putih. Karena minum banyak air putih dapat membuat otak kita lebih fokus. Dari studi BBC terhadap 447 orang, ditemukan data bahwa orang yang meminum air putih secara terus-menerus akan menghasilkan output 5% lebih tinggi dari yang jarang minum air putih. Apabila kita mau fokus, kita harus perhatikan tubuh kita terlebih dahulu dan juga lingkungan sekitar kita. Yang kedua, singkirkan barang-barang yang tidak penting. Setelah memiliki ruangan yang rapi dan juga nyaman, tips selanjutnya adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak penting. Hal ini bertujuan agar fokus kalian tidak terpecah kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya, kalian sedang ingin belajar matematika yang hanya membutuhkan alat tulis tidak berwarna dan kalkulator. Nah, untuk alat tulis lain seperti stabilo, spidol warna-warni, lem, gunting, dan yang lain-lain lebih baik kalian singkirkan agar kalian lebih konsentrasi dan juga fokus. Yang ketiga, jauhi distraksi, terutama handphone. Hal yang paling membuat fokus kita hancur adalah handphone kita sendiri. Karena ketika kita sudah memainkan HP, kita akan lupa waktu dan menjadi tidak konsentrasi. HP adalah anti fokus yang paling berbahaya, bisa dari bunyi notifikasinya, pop-up chatnya, dan mode getarnya. Untuk itu, kalian harus menjauhkan HP dari hadapan kalian. Usahakan untuk menyimpan HP di tempat di luar jangkauan kalian, agar kalian tidak terdistraksi dan bisa fokus. Bisa juga dengan mengubah mode HP menjadi airplane mode dan juga silent, agar semua notifikasi tidak ada yang mengganggu kalian. Yang keempat, mainkan calming music untuk menghilangkan background noise. Kadang suara dari background juga membuat kalian lebih sulit untuk fokus. Untuk mengantisipasi hal itu, mainkan musik yang bergenre calming atau slow agar membuat otak kalian lebih mudah berkonsentrasi ke hal-hal yang perlu dilakukan sekarang. Kalian bisa mencari musik tersebut di playlist YouTube dengan keyword misal calm music for studying, atau di Spotify ada playlist yang bernama Deep Focus. Yang kelima, jangan multitasking, fokus ke satu hal. Di video Animo Life sebelumnya tentang meningkatkan produktivitas, Animo Life sudah memberikan tips agar tidak multitasking. Karena dengan multitasking, otak kalian akan lebih kesulitan untuk membagi waktu ke masing-masing pekerjaan. Tidak hanya itu, otak kalian akan bekerja lebih lama, dan akhirnya semua pekerjaan selesai lebih lama dari yang diharapkan. Untuk itu, fokuslah untuk mengerjakan hal satu persatu. Orang-orang hebat selalu konsentrasi ke satu hal pada saat itu dengan kemampuan yang maksimal, agar output yang dihasilkan juga bisa lebih memuaskan. Hal yang lain dapat dibiarkan terlebih dahulu hingga satu hal sudah selesai. Yang keenam, kerja dengan durasi sebentar secara konstan, lalu sisipkan istirahat. Ada suatu metode yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo yang dinamakan metode Pomodoro.
Metode ini digunakan untuk memaksimumkan waktu yang dimiliki. Cara kerjanya adalah yang pertama, rencanakan hal yang ingin kalian lakukan. Kemudian, atur waktu selama 25 menit untuk mengerjakan hal tersebut tanpa berhenti. Setelah 25 menit kerja, lakukan 5 menit istirahat agar otak kalian bisa kembali fresh dan lebih fokus lagi. Yang terakhir, setelah melakukan Pomodoro Cycle selama 4 kali, kalian bisa berhenti atau mengambil istirahat lebih lama. Contohnya, 25 menit belajar tentang bab pertama, lalu 5 menit istirahat, keluar kamar sebentar, menghirup udara sebentar, dan lain-lain. Lanjut lagi belajar tentang bab kedua selama 25 menit, lalu istirahat. Kalian bisa mengubah waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalnya, 45 menit kerja dan 15 menit istirahat. 7. Set limitasi waktu. Tips ini cukup berguna agar kalian dapat lebih fokus dan konsentrasi ke hal yang sekarang kalian lakukan. Dengan membuat limitasi waktu, kalian akan mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus kerja kembali, dan kapan harus memulai. Dengan melimitasi waktu yang ada, kalian akan lebih fokus dan mengerjakan kegiatan secara lebih efektif dan juga efisien. Misalnya, jam 1-2 belajar tentang bab A, kemudian jam 2-2:30 istirahat, lalu jam 2:30-3:30 belajar tentang bab selanjutnya. Yang kedelapan, tuliskan semua hal yang ingin kalian lakukan. Jangan lupa untuk menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan, sehingga tidak ada hal yang terlupakan atau tertinggal. Misalnya, ketika kalian sedang mengerjakan PR matematika, tiba-tiba terlintas di otak kalian untuk pergi ke supermarket, karena ibu kalian meminta kalian untuk membeli kebutuhan rumah. Jangan lupa untuk menulis kegiatan pergi ke supermarket dalam selembar kertas, agar kalian bisa tetap mengingat hal itu dan dilakukan nanti. Dengan tips ini, kalian dapat tetap fokus dalam mengerjakan hal yang dilakukan sekarang, yaitu PR matematika terlebih dahulu. Yang terakhir, buat daily activity goal. Dengan membuat daily activity goal, kalian dapat lebih fokus dan mengetahui apa yang harus kalian lakukan pada hari tersebut. Ada 3 komponen dalam daily activity goal yang terdiri dari not started, work in progress, dan finish. Not started artinya hal-hal yang belum kalian lakukan. Work in progress artinya hal yang sedang dilakukan dan hanya boleh 1, agar kalian lebih fokus. Yang terakhir adalah finish, artinya kalian sudah menyelesaikan hal-hal pada komponen ini, dan kalian juga dapat mengapresiasi diri kalian karena berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya, not started pada hari ini ada 3 kegiatan, yaitu online course, mengerjakan final report, dan masak makan malam. Work in progress yang sedang kalian lakukan adalah membuat caption, konten marketing. Sedangkan yang finish, ketika sudah menyelesaikan hal di work in progress, pindahkan hal tersebut ke finish. Ketika konten marketing sudah selesai, kalian bisa memulai work in progress yang baru. Dengan menonton video hingga tahap ini, kalian telah membuktikan bahwa kalian memiliki kemampuan fokus yang sangat baik. Berikut kesimpulan agar kalian bisa tetap fokus dan konsentrasi. Yang pertama, persiapkan lingkungan sekitar dan asupan air putih. Pastikan bahwa lingkungan sekitar kalian rapi dan juga nyaman. Siapkan juga beberapa gelas air putih agar kalian tidak dehidrasi dan otak kalian bisa lebih konsentrasi. Yang kedua, singkirkan barang-barang yang tidak penting. Barang-barang yang tidak memiliki kegunaan pada saat itu, lebih baik kalian singkirkan terlebih dahulu. Seperti contoh, ketika mengerjakan PR matematika, kalian tidak membutuhkan lem dan gunting. 3. Jauhi distraksi, terutama handphone. Jangan lupa untuk mengubah mode HP ke airplane mode agar kalian tidak terdistraksi. Simpan juga HP kalian di luar jangkauan kalian agar kalian bisa lebih fokus dan konsentrasi. Mainkan calming music untuk menghilangkan background noise. Kalian dapat mencari playlist calming music pada YouTube dan juga Spotify untuk lebih membuat otak kalian fokus dan tidak terdistraksi dari suara dari lingkungan sekitar.
Yang kelima, jangan multitasking, fokus ke satu hal. Fokus mengerjakan satu hal dengan kemampuan maksimal kalian, dibanding harus mengerjakan beberapa hal tapi dengan kemampuan kalian yang biasa-biasa saja. 6. Kerja dengan durasi sebentar secara konstan, lalu sisipkan istirahat. Gunakan Pomodoro Cycle, yaitu 25 menit kerja, lalu 5 menit istirahat. Jangan lupa istirahat agar otak kalian bisa lebih fresh dan lebih fokus untuk mengerjakan hal selanjutnya. 7. Set limitasi waktu. Jangan lupa untuk menentukan limitasi waktu agar kalian mengetahui waktu untuk istirahat, waktu untuk berhenti, durasi waktu untuk fokus, dan waktu untuk memulai. 8. Tuliskan semua hal yang ingin kalian lakukan. Jangan lupa untuk menuliskan setiap hal yang ingin kalian lakukan agar tidak ada hal yang tertinggal atau terlupa. 9. Buat daily activity goal. Daily activity goal terdiri dari 3 komponen, not started, work in progress, dan finish. Pastikan kegiatan di work in progress hanya satu, supaya kalian lebih fokus. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Video ini tidak akan berguna apabila kalian tidak segera melakukannya. Coba yuk untuk tetap fokus ketika mengerjakan suatu pekerjaan dengan 9 tips tadi yang sudah diberikan. Choice is yours.